أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tema khutbah kali ini akan membahas tentang bagaimana seharusnya kita orang beriman bersikap dalam menghadapi wabah corona ini. Saya mulai dari sebuah ilustrasi. Jika di ujung jalan sana jelas-jelas ada harimau lapar, kemudian dengan alasan mati hidup hanya di tangan Allah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, tidak boleh takut kepada sesama makhluk, kemudian kita memberanikan diri berjalan di jalan tersebut, maka itu namanya bunuh diri. Artinya para jamaah, jika ada satu kawasan merah karena corona, maka janganlah kita memasukinya. Jika kita berada di dalam kawasan tersebut, janganlah kita keluar menuju daerah lain agar tidak menularkan penyakit kepada yang lain. Itulah yang diajarkan oleh Nabi. Idza sami'tum bit-ta'un bi'ardin, kata Nabi, jika engkau mendengar satu wabah di satu kawasan, fala tadkhuluha, maka engkau jangan memasukinya. Sebaliknya, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan jikalau wabah tersebut terjadi dalam satu wilayah dan kamu berada di dalamnya, fala takhruju minha, maka janganlah engkau keluar dari daerah tersebut agar tidak menularkan penyakit kepada yang lain. Itulah yang diajarkan oleh agama. Dengan demikian para jamaah, sikap pertama dalam menghadapi wabah corona ini, pertama, hindari keramaian.
Jika memang benar-benar tidak perlu dan tidak penting, sebab hal tersebut akan lebih menghindari resiko tertular dan menularkan penyakit. Jika flu dan batuk ringan, maka merawat diri saja di rumah. Tidur cukup, istirahat cukup, makan cukup. Para ulama usul fiqh merumuskan, mencegah dan menghindari penyakit itu lebih didahulukan daripada mengobati penyakit. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Itu sikap pertama. Sikap kedua, para jamaah, perkuatlah daya tahan tubuh kita dengan makan makanan yang sehat, seperti sayuran, buah, madu, dan lain-lain. Jika memang perlu, maka kita boleh mengkonsumsi suplemen vitamin C atau E, walaupun keduanya sudah ada dalam sayur dan buah. Makan cukup, tidur cukup, dan olahraga. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah segala hal yang ada di bumi ini, halalan, yang halal, thayyiban, lagi bergizi atau bergizi seimbang. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Langkah setan itu seperti makan makanan yang tidak halal. Langkah setan itu makan makanan yang tidak bersih. Langkah setan itu adalah makan makanan yang berbahaya atau yang tidak bergizi. Itulah yang diajarkan oleh agama. Sikap ketiga yang harus boleh kita lakukan adalah budayakan hidup bersih. Seperti membersihkan pakaian, menyempurnakan wudhu, sering cuci tangan dengan sabun, menutup mulut jika batuk dan bersin. Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Sucikan, bersihkan bajumu itu. Dalam fikih ada aturan tentang wudhu, maka monggo saya mengajak untuk lebih menyempurnakan wudhu kita. Cuci tangan, berkumur, membasuh muka sampai membasuh kaki, kita lebih sempurnakan. Selanjutnya Nabi mengajarkan, idza istaiqadha ahadukum min naumi, jika engkau bangun tidur, fala yarmis yadah fil ina, jangan pernah pegang sesuatu sebelum engkau cuci tangan 3 kali. Itulah yang diajarkan Nabi, sering cuci tangan. Dalam hadis lain, idza atasagatta wajahu bi thawbi, jika Nabi bersin atau batuk, Nabi menutup wajahnya agar tidak menularkan virus kepada yang lain. Mungkin kalau kita sekarang memakai masker. Yang keempat, para jamaah, jangan terlalu stres, cemas, was-was, terlalu takut, panik menghadapi wabah corona ini. Tetaplah tenang. Ketenangan mental sangat dibutuhkan saat menghadapi musibah, saat menghadapi penyakit itu. Kenapa demikian? Sebab ketenangan bisa memperkuat daya tahan tubuh dan lebih akan menuntun kita untuk bertindak tepat dalam menghadapi musibah dan wabah ini. Sekali lagi, tenanglah. Jika kita bertanya, bagaimana cara agar kita tenang? Salah satu caranya adalah meyakini dengan sepenuhnya bahwa tidak ada satu peristiwa di muka bumi ini tanpa pengetahuan dan izin Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, hai Muhammad, tidak akan pernah menimpa kepada kita sesuatu peristiwa apapun itu kecuali atas pengetahuan Allah, atas yang sudah ditetapkan oleh Allah. Allah lah Tuhan kita, tempat kita mengadu dan berlindung. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah kita orang-orang beriman itu bertawakal dan pasrah diri. Itu yang harus kita hunjamkan kepada jiwa-jiwa kita yang paling dalam, sehingga ketenangan itu muncul. Selanjutnya, dengarkan dan lakukan apa kata para dokter dan pemerintah. Yang kelima, para jamaah, yang bisa kita lakukan, berdoa dengan penuh kepasrahan atas wabah ini dengan penuh keyakinan bahwa kita akan mampu melewati wabah ini dengan selamat. Dalam hidup ini, para jamaah,
ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan juga ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Untuk yang bisa kita kendalikan lakukan, tapi untuk yang tidak bisa kita kendalikan pasrahkan kepada Allah. Wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepada Allah dengan penuh kepasrahan dan keyakinan. Kesimpulannya para jamaah, pertama, sikap menghadapi wabah corona ini, hindari keramaian. Tetaplah di rumah. Jika memang harus keluar rumah, maka secukupnya. Mencegah dan menghindari penyakit lebih didahulukan daripada mengobati. Itulah ajaran agama. Yang kedua, cepat atau lambat kematian itu pasti. Hanya penyebabnya yang beda. Bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Badai pasti berlalu. Kullu man 'alaiha fan. Tidak ada yang kekal termasuk wabah ini. Hanya Allah yang kekal. Yang ketiga, perkuatlah daya tahan tubuh. Makan makanan yang sehat seperti sayuran, buah, madu atau gizi seimbang. Jika perlu, tambahkan suplemen vitamin C dan E. Tidur cukup, makan cukup dan olahraga. Yang keempat, budayakan hidup bersih. Seperti lebih menyempurnakan wudhu, sering-sering cuci tangan terlebih sebelum makan, menutup mulut jika batuk dan bersin. Jika batuk dan bersin atau sakit, merawat diri di rumah, tidak keluar rumah agar tidak menularkan penyakit. Yang kelima, jangan terlalu panik menghadapi wabah ini. Tetaplah tenang. Ketenangan itu lebih bermanfaat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Jika kita selalu stres dan takut, kita akan mudah sakit. Virus akan mudah menyerang kita. Ketenangan akan lebih menuntun kita untuk bertindak tepat dalam menghadapi musibah. Salah satu cara memperoleh ketenangan itu mempercayai sepenuhnya takdir baik Allah. Yang keenam, kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga wabah Covid-19 ini segera diangkat oleh Allah, khususnya menjelang memasuki bulan Ramadan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum walil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa li abaina wa ummahatina al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna wa'afina wa'fu anna wa'afina wa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.